Iya, pendengar, selamat pagi, salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda kembali menjumpai Ruang Dengar Anda edisi pagi hari ini di Minggu 18 Agustus 2024. Anda bersama kami kru-kru yang bertugas di Entikong Pagi. Iya, pendengar, bersama kru-kru yang bertugas edisi pagi hari ini dengan tinjauan acara diantaranya pukul 5 hingga pukul 6 nanti Anda kami temani dengan Mutiara Pagi Agama Katolik. Dan pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami akan temani edisi pagi hari Anda bersama keluarga tercinta dengan Mutiara Pagi Katolik. Dan pagi hari ini, pendengar, kita sudah tersambung via Zoom. Ada Matius Nata SAG. Kita sapa dulu, selamat pagi Pastor. Pastor apa Prater nih? Iya. Katekis, Pak. Oh, katekis. Oke. Ada Bapak Matius Nata SAG, penyuluh agama Katolik Kabupaten Sanggau. Pagi hari ini Pak Nata, tema kita apa nih Pak Nata? Tema yang akan saya usung di pagi hari ini adalah berbagi dan melayani adalah panggilan hidup. Iya, berbagi dan melayani adalah panggilan hidup. Selengkapnya silakan Pak Nata. Baik, selamat pagi. Saya sapa dulu seluruh pendengar RRI Entikong dimanapun Anda berada. Semoga kita semua pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Jadi di acara Mutiara Pagi ini saya mengusung satu tema yang mungkin menarik untuk kita bahas bersama, yaitu berbagi dan melayani adalah panggilan hidup. Sebagai orang beriman, tentu kita membutuhkan uluran tangan dari orang-orang lain maupun kita sendiri yang memberikan uluran tangan kepada orang-orang, terutama mereka yang sangat membutuhkan. Dalam Mutiara Pagi ini, tema yang akan saya bahas adalah berbagi dan melayani. Saudara-saudari, berbagi salah satu adalah dasar iman Katolik. Kemudian melayani juga merupakan salah satu pilar dari kelima tugas gereja, di mana ini menjadi tanggung jawab kita untuk melaksanakan apa yang Tuhan inginkan bagi kita. Salah satu dasar iman Katolik adalah mau berbagi dan melayani. Mengapa kita harus berbagi? Mengapa kita harus melayani? Tentu karena dengan berbagi dan melayani, kita semakin menghidupkan cinta kasih Allah di tengah-tengah dunia. Nah, sekarang kita melihat realitas kehidupan manusia di zaman ini ya. Kita melihat realitas manusia, banyak sekali orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita, terutama mereka yang dalam tanda kutip miskin secara finansial. Tetapi ada juga yang miskin dalam hal cinta dan kepedulian dari sesama. Ini yang menjadi pusat perhatian kita. Orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita, orang-orang yang membutuhkan bantuan dari kita itu begitu banyak di dunia ini. Nah, pertanyaannya, maukah kita untuk mengulurkan tangan membantu mereka? Itu jawabannya ada pada kita masing-masing. Karena berbagi dan melayani adalah tema yang saya usung. Yang mau saya bahas adalah berbagi dan melayani. Kita mulai dari kata berbagi. Berbagi adalah sebuah tindakan di mana kita mau memberikan apa yang kita miliki kepada orang lain yang membutuhkan. Sekarang kita melihat banyak sekali orang-orang yang begitu sulit untuk berbagi. Dan berbagi dalam hal ini tentu bukan hanya kita berfokus kepada finansial, bukan hanya berfokus kepada harta ataupun makanan, minuman, dan lain sebagainya, tetapi berbagi dalam hal ini tentu juga mengarah kepada kepedulian kita. Berbagi dalam hidup ini tentu berbagi dalam kelimpahan dan juga berbagi dalam kekurangan. Banyak orang berpikir bahwa berbagi itu adalah hal yang sulit. Nah, berbagi dalam kelimpahan. Banyak orang-orang sekarang mampu secara finansial
memiliki kehidupan yang mapan, tetapi sulit untuk berbagi kepada sesama, terutama mereka yang sangat membutuhkan. Nah, hal itu seperti cerita tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Nah, mengapa orang kaya itu hidup dalam kemewahan tetapi tidak mau berbagi? Kemudian berbagi dalam kekurangan. Tentu ini adalah sesuatu yang berat untuk kita lakukan. Nah, hal ini juga terbukti bisa dilakukan oleh orang, seperti tentang perumpamaan seorang janda yang miskin yang memberikan persembahan dalam kekurangannya. Mengapa sih kita harus saling berbagi? Nah, pertama, berbagi merupakan suatu perintah Tuhan. Injil Lukas bab 3 ayat 11 yang berbunyi, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Kemudian, berbagi merupakan ciri khas pengikut Tuhan Yesus. Yesus saja mau berbagi, kenapa kita sebagai orang biasa tidak mau berbagi? Kemudian yang ketiga, berbagi merupakan wujud kasih kepada sesama. Kasih ini adalah sesuatu yang sungguh luar biasa. Bahkan sulit kita tunjukkan dalam kehidupan kita sekarang ini karena beberapa hal yang membuat kita untuk merasa bahwa kasih itu sulit untuk dilakukan. Kenapa? Karena hal-hal pribadi kita. Kemudian yang keempat, berbagi akan membuat kita bahagia. Tentu ketika kita mau mengulurkan tangan kita untuk berbagi dengan mereka, berbagi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan, tentu akan memberikan kepuasan tersendiri bagi kita. Dan kita merasa bahagia dalam hidup kita. Memberi itu tidak harus sesuatu yang besar, tidak harus sesuatu yang mahal, tetapi memberi di sini bisa kita berikan perhatian kepada orang-orang. Bisa dalam hal sederhana saja dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bisa saling bertegur sapa dengan sesama, dengan orang-orang yang kita jumpai. Itu adalah bentuk sederhananya kita berbagi. Kemudian yang terakhir, berbagi. Orang yang senang berbagi akan mendapatkan balasan dari Tuhan. Nah, tentu kalau kita mau berbagi, tentu Tuhan akan melipat gandakan apa yang sudah kita berikan kepada orang lain. Kemudian melayani. Melayani dari bahasa Yunani yaitu diakonia atau diakoneo. Nah, kata melayani itu adalah salah satu dari kelima tugas gereja. Diakonia, koinonia, liturgia, kerikma, dan martiria. Nah, saya mengambil salah satu di antara kelima itu adalah melayani. Dalam Injil Matius bab 20 ayat 28 dikatakan, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Cinta kasih Allah kepada manusia itu begitu besar, bahkan saking besarnya Dia rela mengorbankan putranya Yesus Kristus Tuhan kita untuk memberikan pelayanan kepada manusia. Ada 2 arah dari pelayanan kita sebagai orang beriman. Yang pertama adalah pelayanan internal atau pelayanan kepada sesama kita yang seiman. Kemudian pelayanan eksternal atau melayani semua orang yang bahkan mencakup orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Jadi, melayani adalah suatu kegiatan membantu orang lain atau memberikan diri untuk menolong dan membantu orang lain. Nah, ini arah dari pelayanan. Nah, sekarang sudahkah kita memberi kepada orang-orang yang di luar kita? Sudahkah kita memberikan perhatian kepada mereka? Sudahkah kita memberikan kegembiraan kepada orang-orang yang kita jumpai yang tidak seiman dengan kita? Mari kita bersama-sama untuk mewujudkan, karena salah satu cara kita menghidupkan iman, salah satu cara kita menyatakan iman kita di dunia ini adalah dengan berbagi dan melayani. Dari perikop Injil Matius tadi yang sudah saya bacakan, Matius bab 20 ayat 28, ada beberapa hal yang ingin kita pelajari, yang ingin kita ketahui bersama. Yang pertama, melayani adalah memberi diri menjadi berkat bagi orang lain. Tadi saya katakan, ketika kita melayani orang lain, tentu sangat
diharapkan oleh orang-orang, terutama mereka yang berkekurangan. Kita bisa berbagi pengetahuan, kita bisa berbagi berkat, kita bisa berbagi kebahagiaan kepada orang-orang lain. Kebetulan hari ini adalah hari Minggu Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, banyak hal yang ingin kita pelajari, yang bisa kita pelajari dari seorang bunda kita, Bunda Allah, yaitu Bunda Maria. Yaitu salah satunya adalah tentang melayani. Kemudian yang kedua, melayani adalah anugerah Allah. Dalam 1 Petrus bab 4 ayat 11 dikatakan, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Kemudian yang ketiga, melayani adalah tanda cinta kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus sendiri sudah menunjukkan cinta, di mana puncaknya adalah wafat di kayu salib. Nah, ini adalah cinta yang sungguh luar biasa, yang semestinya bisa kita hidupkan dalam kehidupan kita di zaman ini. Meskipun kita melihat realitas banyak hal-hal tindak kriminal yang terjadi di dunia ini atas dasar perbedaan keyakinan. Nah, kita sebagai orang Katolik, mari kita menghindari semua itu, kita hidupkan cinta kasih kita kepada sesama dengan menyadari bahwa melayani itu adalah anugerah Allah. Sebagai sebuah kesimpulan yang mungkin bisa kita temukan hari ini, yaitu selalu membawa dan menghadirkan Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kita, karena pada dasarnya kita harus mengandung Yesus dalam menempuh perjalanan hidup kita. Baik, ini saya ambil dari proses perjalanan hidup Bunda Maria. Nah, setelah mendengarkan kabar sukacita dari malaikat Gabriel, Maria didorong oleh Roh Kudus untuk mengunjungi Elizabeth. Karena pada dasarnya Elizabeth adalah perempuan yang sudah lanjut usia, tetapi dipakai Tuhan untuk melahirkan seorang yang bertugas untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus. Nah, itulah Elizabeth. Elizabeth adalah istri dari seorang imam agung, Zakaria, tetapi mereka tidak mempunyai anak. Nah, dalam tradisi orang Yahudi, kalau usia pernikahan yang sudah lanjut tidak dilengkapi dengan kehadiran seorang anak, ini merupakan sebuah aib bagi orang Yahudi. Nah, pandangan inilah yang membuat Allah untuk menunjukkan bahwa Allah itu selalu berkarya dalam hidup manusia. Allah tunjukkan karyanya itu melalui Elizabeth yang mengandung di usia tua. Ini adalah sungguh luar biasa. Kemudian sosok Maria, kita tahu Maria itu ketika dia mengandung Tuhan Yesus, dia dalam keadaan bertunangan dengan Santo Yusuf. Nah, ini juga adalah hal yang di luar nalar kita. Karena apa? Karena Allah pakai Bunda Maria. Nah, maka menjadi durhakalah kita sebagai orang beriman kalau kita tidak mau menghormati, kalau kita tidak mau mengakui Bunda Maria sebagai Bunda Tuhan Yesus. Nah, itu adalah hal yang perlu kita pelajari dari Bunda Maria. Yang kedua, kita mari melipat gandakan kebaikan-kebaikan dalam hidup kita. Nah, kebaikan itu di awal saya sudah katakan, kebaikan itu tidaklah harus besar. Tetapi kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan bisa saja dalam hal sederhana, saling bertegur sapa dengan sesama yang kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Hal terpenting dari berbagi adalah bukan soal kuantitas, bukan soal jumlah besar kecilnya, tetapi hal terpenting dalam berbagi itu adalah semangat keikhlasan, pengorbanan, kerelaan, kejujuran, dan juga rasa syukur. Nah, tentu ketika kita sudah menerima berkat dalam hidup kita, tugas kita adalah berbagi. Kita membagikannya kepada orang-orang. Banyak orang-orang yang tidak merasa bahagia dalam hidupnya karena tekanan-tekanan dalam hidup. Nah, orang-orang seperti itulah yang sepatutnya kita berikan perhatian kita, berikan semangat hidup untuk mereka, supaya mereka juga mau merasakan karya cinta kasih Allah dalam hidup mereka. Kemudian memuliakan Tuhan melalui amal kasih dan kerendahan hati.
Kita tahu Bunda Maria ketika bertemu dengan malaikat Gabriel langsung iya bahwa kamu akan mengandung seorang anak manusia. Nah, apa yang Maria lakukan? Maria langsung menyanggupi panggilan itu dengan berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Ini adalah sungguh hal yang luar biasa bagi kita untuk kita renungkan. Ketika Tuhan mau memakai kita untuk menjadi saluran keselamatan bagi orang lain, tentu jangan sampai kita mempertimbangkan dengan hal-hal duniawi kita, tetapi kita wajib untuk menyanggupi panggilan Allah itu, seperti Bunda Maria. Nah, kemudian dengan kerendahan hati Bunda Maria mengunjungi Elizabeth. Kita tahu jarak dari tempat Bunda Maria ke Elizabeth itu adalah hal yang sangat jauh. Di zaman ini mungkin tidak ada orang yang mampu berjalan ratusan kilometer. Nah, tetapi itulah yang dilakukan oleh Bunda Maria. Mengapa dia sanggup melakukan itu? Karena dia ingin berbagi sukacita, dia ingin berbagi berkat kepada Elizabeth. Nah, melalui pengalaman ini bisa menjadi referensi, bisa menjadi motivasi bagi kita dalam hidup ini untuk sesulit apapun yang kita hadapi, maka kita harus sanggup untuk berbagi dengan orang-orang, berbagi sukacita, berbagi kebahagiaan, berbagi rezeki kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Kemudian secara kenegaraan, nah ini saya kaitkan dengan kemerdekaan bangsa. Secara de facto kita tanggal 17 Agustus kita merayakan kemerdekaan bangsa. Nah, secara de facto kita, secara pengakuan kita bebas melakukan mengisi ataupun memelihara negara ini. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah apakah secara rohani kita sudah merdeka? Nah, ini pertanyaan yang mungkin sulit untuk kita jawab. Tetapi saya memberikan suatu arahan kepada kita bahwa merdeka secara rohani berarti kita bebas mengeluarkan pendapat, bebas memeluk agama dan melaksanakan ritual-ritual keagamaan kita, bebas dari tekanan-tekanan hidup, bebas dari segala intimidasi dan lain sebagainya. Itulah arti dari kebebasan. Yang terpenting adalah bebas berbagi dan bebas memuliakan Tuhan dengan mewartakan firman-firman-Nya kepada semua orang. Nah, ini arti dari kemerdekaan rohani atau kebebasan rohani kita. Kalau secara rohani kita sudah merdeka, maka pada akhirnya kita akan merdeka dalam Kristus. Merdeka dalam Kristus adalah kebebasan sejati yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Ini adalah kebebasan yang saya sebutkan tadi, poin-poinnya adalah bebas dari dosa, bebas dari rasa bersalah, bebas dari ketakutan, serta panggilan untuk hidup dalam kasih dan kebenaran Tuhan. Itulah arti kebebasan kita secara rohani. Saudara-saudari, kalau berbicara tentang kemerdekaan sejati, kita percaya bahwa kita telah dibebaskan oleh Sang Penebus, yaitu Yesus Kristus. Maka pada hari ini kita dipanggil untuk merdeka. Mengapa kita harus merdeka? Karena kita dilepaskan dari lumpur dosa, kita bebas untuk memuliakan Tuhan, kita bebas untuk berdoa, kita bebas untuk memberitakan firman. Nah, sebagai orang beriman, tentu kita wajib menyadari bahwa kemerdekaan ini bukanlah hasil kuatnya kita, bukanlah semata-mata hasil kuatnya kita sebagai bangsa Indonesia, tetapi ini adalah bentuk penyelenggaraan, bentuk bahwa Tuhan sungguh-sungguh selalu bekerja dalam hidup kita. Maka seperti Bunda Maria berbagi sukacita, maka kita mari berbagi, mari kita mengisi kemerdekaan ini dengan penuh cinta kasih. Kita menghilangkan intoleransi, kita menghilangkan sikap diskriminasi dan lain sebagainya di negeri ini, supaya hidup kita semakin damai, baik dalam diri kita maupun bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bunda Maria diangkat ke surga itu merupakan sebuah dogma yang dikeluarkan oleh Paus Pius ke-12 pada tanggal 1 November tahun 1950. Dogma ini wajib kita percayai. Di mana dogma ini nanti saya akan bacakan penggalan dogmanya di akhir. Dogma ini adalah sesuatu yang menjadi juga dasar iman kita orang Katolik. Kita percaya kita dipanggil, kita dimerdekakan dengan satu tugas dan tujuan yang Allah berikan, yaitu supaya kita saling melayani satu dengan yang lain, saling mengasihi satu dengan yang lain. Kita bersyukur hari ini kita telah diberkati oleh firman Tuhan,
dengan tema berbagi dan melayani adalah panggilan hidup kita. Kita memiliki Yesus Kristus dalam hidup kita. Kita percaya bahwa jika kita selalu membawa dan menghadirkan Tuhan Yesus dalam setiap perjalanan hidup seperti yang dilakukan oleh Bunda Maria, Tuhan senantiasa akan memimpin dan menuntun hidup kita untuk menuju pada kehidupan yang damai, kehidupan yang sehat, kehidupan yang diberkati, dan nama Tuhan dipermuliakan. Sebagai penutup di acara Mutiara pagi ini, saya membacakan sebuah dogma yang saya sebutkan tadi, yang dikeluarkan oleh Paus Pius ke-12 pada tanggal 1 November tahun 1950, yang kalau dalam bahasa Indonesianya berbunyi seperti ini. Dengan otoritas dari Tuhan kita Yesus Kristus, dari Rasul Petrus dan Paulus yang terberkati, dan oleh otoritas kami sendiri, kami mengumumkan, menyatakan, dan mendefinisikan sebagai sebuah dogma yang diwahyukan Allah, bahwa Bunda Tuhan yang tak bernoda, Perawan Maria yang tetap perawan, setelah menyelesaikan perjalanan hidupnya di dunia, diangkat tubuh dan jiwanya ke dalam kemuliaan surgawi, yaitu dalam Munificentissimus Deus 44. Nah, ini adalah dogma yang dikeluarkan oleh Paus Pius ke-12. Baik Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada, mari kita menghidupkan cinta kasih kita di tengah-tengah dunia ini. Mari kita saling berbagi dengan sesama yang membutuhkan bantuan dan uluran kasih kita, karena dengan berbagi itu, dengan melayani, kita semakin menghidupkan iman, kita semakin menghidupkan cinta kasih Allah dalam perjalanan hidup kita. Berbagi itu tidak harus dalam hal yang besar, tetapi cukuplah dalam hal-hal yang kecil sesuai dengan kemampuan kita. Karena nilai dari berbagi dan melayani itu bukan soal kuantitas, tetapi berbagi dan melayani itu adalah dinilai dari ketulusan hati kita, kejujuran, keikhlasan, dan rasa bersyukur bahwa hidup ini adalah anugerah dari Tuhan yang wajib kita hidupkan, yang wajib kita bagikan kepada sesama. Ketika kita berjumpa dengan orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita, marilah kita dengan penuh sukacita memberikan bantuan kepada mereka, supaya mereka juga merasakan belas kasih Allah melalui kita, karena kita adalah perantara keselamatan bagi sesama seperti Bunda Maria. Karena Bunda Maria itu adalah Ibu Tuhan Yesus yang dipakai Tuhan untuk mewartakan, untuk menjadi perantara keselamatan manusia. Nah, itu kira-kira yang bisa saya bagikan kepada kita semua. Semoga semangat berbagi, semangat melayani yang sudah Tuhan Yesus tunjukkan dalam hidupnya bisa menginspirasi kita, bisa memotivasi kita untuk selalu tergerak melakukan kebaikan-kebaikan kepada sesama yang membutuhkan uluran tangan kita. Demikian. Iya, pendengar, itu tadi telah Anda dengarkan ya sedikit ceramah pagi hari ini ya, terkait dengan berbagi dan melayani adalah panggilan hidup, bersama Matius Nata SAG ya, dimana berbagi dan melayani adalah panggilan hidup, sebuah kalimat yang sederhana namun sangat sulit dalam tindakannya, Matius ya. Ya. Iya, tentu banyak hal ataupun banyak tantangan ya yang kita hadapi dalam melayani dan berbagi kepada sesama umat Katolik dan juga kepada sesama umat manusia. Ya, Nata SAG Matius Nata, satu hal yang perlu disampaikan dalam ceramah pagi hari ini. Apa makna yang ingin disampaikan dari tema kita pagi hari ini? Silakan, Matius. Ya, baik. Tema berbagi dan melayani adalah panggilan hidup kita sebagai orang beriman. Baik, saya ingin menyampaikan tentang contoh dari apa yang Bunda Maria lakukan. Maria itu adalah wanita hebat, ibu kita dan ibu Tuhan Yesus. Nah, ini menjadi contoh bagi kita tentang berbagi dan melayani. Saya terinspirasi dari kunjungan Maria kepada Elizabeth. Kita tahu bahwa ketika seorang perempuan
ketika seorang perempuan di usia senjanya harus mengandung, tentu sangat membutuhkan bantuan dari kita. Nah, berbeda dengan perempuan-perempuan yang masih muda, tentu secara fisik masih kuat. Nah, apa yang dialami oleh Elizabeth di usia senjanya adalah mengandung Yohanes Pembaptis. Maria tergerak hatinya secara manusiawi, secara manusiawi, Maria sebetulnya juga ingin membantu pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Elizabeth. Karena Maria pada waktu itu masih sangat muda sekali. Nah, selain berbagi sukacita, Maria ingin membantu Elizabeth supaya di usianya yang senja yang sedang mengandung tidak mengalami masalah, terutama pada saat melahirkan nantinya. Nah, apa yang ingin saya sampaikan hari ini adalah tentang berbagi dan melayani. Berbagi itu adalah sebuah perbuatan mulia kalau kita mau berbagi dengan tulus hati. Banyak orang-orang yang mau berbagi tetapi tidak ada kasih. Nah, tetapi kalau kita sudah memiliki kasih, tentu kita akan tergerak hatinya untuk berbagi kepada mereka yang membutuhkan pertolongan. Nah, ini kemudian melayani. Melayani adalah sesuatu yang sangat mulia. Seperti itu bagian dari tugas gereja Katolik. Seperti yang saya sebutkan di awal, melayani dari kata bahasa Yunani yaitu diakonia. Diakon ini adalah melayani merupakan suatu kewajiban kita sebagai orang beriman. Bahkan hal itu sudah Yesus tunjukkan dalam peristiwa pembasuhan kaki 12 rasul. Bayangkan seorang pemimpin begitu dengan rendah hatinya memberikan kasih pelayanan kepada para murid. Nah, sekarang menjadi pertanyaan kita, adakah atau pernahkah kita melihat orang-orang di dunia ini, seorang pemimpin yang mau memberikan pelayanannya kepada orang-orang yang menjadi bawahannya? Tentu mungkin jarang sekali terjadi. Nah, tidak mungkin seorang pemimpin itu misalkan hal sederhananya buatkan kopi untuk karyawannya. Tidak mungkin di zaman sekarang. Tetapi Yesus tunjukkan itu pada peristiwa pembasuhan kaki. Apa yang bisa kita pelajari tentang sebuah pelayanan? Pelayanan yang didasari oleh kasih, pelayanan yang didasari oleh kerendahan hati. Karena dengan demikian maka orang-orang akan merasakan betapa besarnya kasih kita itu, kasih Allah yang disalurkan melalui kita. Dan sekarang ketika dunia ini begitu sulit untuk berbagi, kita sebagai orang Katolik punya tanggung jawab besar. Mari kita tunjukkan bersama tentang berbagi, tentang melayani orang-orang. Kita tunjukkan meskipun banyak hal yang menjadi hambatan kita yang akan kita temukan dalam karya berbagi dan melayani, tetapi kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita, selalu membantu kita, selalu menuntun kita, sehingga kebaikan-kebaikan yang kita salurkan kepada orang lain sungguh-sungguh menjadi berkat bagi mereka. Itu yang mungkin bisa saya berikan kepada seluruh pendengar RRI Intikong. Mari kita berbagi dan melayani, karena dengan melakukan dua hal seperti itu, maka kita senantiasa akan terus memupuk iman kita, kita akan terus menghidupkan iman kita, menghidupkan cinta kasih Allah bagi sesama di dunia ini. Itu. Baik, terima kasih Matius. Ya, satu kalimat yang saya ambil ya dari penjelasan tentang berbagi dan melayani pagi hari ini ya. Di mana satu hal yang saya ambil, berbagi dan melayani, Yesus datang ke dunia sebagai raja ya. Beliau itu raja, namun beliau datang ke dunia ini ingin melayani ya. Mungkin di dalam kehidupan manusia sehari-hari tidak akan pernah kita menemukan hal seperti itu. Seorang raja melayani menteri-menterinya. Tidak akan pernah kita mendapatkan kisah nyata seperti itu. Satu hal yang kita ambil bahwa berbagi dan melayani ini sebuah kalimat yang sederhana, namun dalam tindakannya sangat sulit untuk kita lakukan. Terima kasih Matius. Ya, kebersamaannya bersama kami di Mutiara Pagi Katolik pagi hari ini. Berbagi dan melayani adalah panggilan Tuhan.
Dan mudah-mudahan nanti kita ada waktu kita bisa bersama lagi, Matius. Boleh, boleh, boleh. Baik, terima kasih. Selamat pagi dan selamat hari Minggu, Matius. Ya, selamat pagi, selamat hari Minggu. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Dan mari kita menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Amin. Terima kasih, Matius. Selamat pagi dan pendengar dimanapun Anda dapat monitor siaran kami pagi hari ini di Mutiara Pagi Agama Katolik. Kita saat ini sudah di penghujung acara ya, pukul 5.53 waktu Indonesia Barat. Dan jelang pukul 6 kami akan hadirkan beberapa informasi yang telah kami persiapkan ke ruang dengar Anda. Terima kasih, selamat pagi dan tetap terus bersama kami Radio Republik Indonesia Antikong.